Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi junjungan Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti video saya yang telah lalu, kali ini saya akan membahas tentang tata cara sholat idain. Karena pentingnya sholat, meskipun sholat sunnah, ini karena adalah sebuah sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, marilah kita mulai. Semoga meskipun singkat bisa bermanfaat. Yang pertama, tentunya tentang tata cara sholat idain. Itu ada dua, sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Fitri identik dengan silaturahmi, dengan lebaran, dan juga tentunya anak-anak sangat suka sekali karena ada uang saku atau sangu kalau di orang Jawa. Idul Adha bisa dikatakan adalah hari raya kurban, juga bisa dikatakan hari raya haji. Yang perlu kita bahas adalah sebelum kita memasuki tata caranya, yaitu tentang ketentuan sholat idain. Sholat id ini terdiri dari 2 rakaat, hanya dilakukan 2 rakaat. Yang kedua, sebelum sholat id tidak disunahkan mengumandangkan azan ataupun iqomah, serta tidak sholat qobliyah dan ba'diyah sebelum dan sesudah. Ini tidak sama dengan sholat Jumat, kita ada sholat qobliyahnya juga ba'diyahnya. Yang ketiga, sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Ini yang lebih utama. Yang keempat, sholat lebih baik dilaksanakan di masjid jika menampung seluruh jamaah. Kalau seandainya jamaah itu di suatu kampung, masjidnya cuma kecil dan tidak bisa menampung jamaah, maka bisa dilaksanakan di lapangan. Yang berikutnya, ini kita memasuki yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat id. Satu adalah niat. Inna a'malu binniyat. Makanya segala perbuatan itu harus didasari dengan niat. Juga begitu dengan sholat. Niatnya itu ketika kita lafalkan atau diucapkan, itu hanya sebagai untuk menata hati. Untuk kita menuju ke khusyuk. Niat Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, itu niatnya adalah sebagai berikut. Sholli sunnata li Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman atau imam lillahi ta'ala. Apabila kita sebagai imam. Kalau seandainya tidak sebagai imam ataupun makmum, karena kita sholatnya sendiri, itu ya usolli sunnata li Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Adha hampir sama, hanya berbeda di adhanya. Seperti ini niatnya. Usolli sunnata li Idul Adha raka'ataini mustaqbilal kiblati ada ma'muman atau imam lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Ingat, niat ini diucapkan hanya untuk menata hati. Nanti yang utama, niat itu adalah dibarengi dengan takbiratul ihram. Itu adalah cara yang kedua. Setelah niat, kita memasuki takbiratul ihram. Dengan mantap hati mengucapkan
Allahu Akbar. Ini kita barengi dengan hati kita berniat untuk melaksanakan sholat idain. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Sebagaimana yang dilaksanakan atau kita lakukan pada sholat fardu. Keempat, ini yang membedakan dengan sholat-sholat yang lain, yaitu takbir 7 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Ini pada rakaat pertama. Berarti di sholat id atau sholat idain itu banyak sekali takbir atau mengagungkan nama Allah. Tasbihnya, setiap kali kita setelah takbir Allahu Akbar, kita membaca Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, dan boleh ditambah dengan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini dibaca dengan lirik atau siri. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Suratul Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat, maka tidak boleh ketinggalan. Yang keenam, setelah membaca surat pendek, dilanjutkan dengan ruku, iktidal, dan diteruskan dengan sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, dan nanti akan takbir untuk berdiri memasuki rakaat yang kedua. Tata cara yang ini sama dengan sholat-sholat yang lain. Yang ketujuh, ketika kita memasuki rakaat kedua, ketika berdiri, maka akan ada takbir sebanyak 5 kali. Ingat tadi yang pertama atau rakaat pertama itu takbirnya 7 kali. Rakaat kedua sebanyak 5 kali. Dan disunahkan membaca tasbih di antara takbir tersebut. Dan juga dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, serta dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Yang kedelapan, setelah membaca surat pendek, dilanjutkan dengan ruku, kembali iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, dan yang terakhir diakhiri dengan salam. 9. Setelah selesai sholat id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah yang pertama membaca takbir sebanyak 9 kali. Khutbah yang kedua hanya 7 kali. Rangkaian sholat dan juga khutbah ini menjadi satu. Bedanya dengan sholat Jumat, khutbah dulu, baru melaksanakan sholat. Kalau di sholat idain, sholat dulu, baru melaksanakan khutbah. Yang ke-10, rukun khutbah pada sholat id sama dengan rukun khutbah pada sholat Jumat. Di pembahasan yang lalu, atau di materi yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang sholat Jumat, tentunya khutbah rukunnya itu adalah sama. Baik, demikian adalah pemaparan saya tentang materi tata cara pelaksanaan sholat idain yang nanti akan kita sambung, yaitu dengan praktek sholat idain dan juga hikmah kita melaksanakan sholat idain. Sekian dan terima kasih. Meskipun sedikit, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.